Baik, selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Dosa selaku pengampu mata kuliah statistik. Pada siang hari ini saya mau mencoba mempresentasikan bagaimana caranya mengolah data SEM dengan Smart PLS. Jadi SEM ini adalah merupakan suatu metode analisis statistik multivarian, yaitu melakukan olah data SEM. Itu berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisis jalur. Olah data SEM itu lebih rumit karena SEM itu dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu pemeriksaan validitas dan realitas instrumen atau confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antar variabel atau PET analysis, dan mendapatkan model yang paling cocok untuk prediksi atau analisis model struktural dan analisis regresi. Sebuah model lengkap pada dasarnya itu terdiri dari model pengukuran atau measurable model dan struktural model atau causal model. Jadi model pengukuran itu dilakukan untuk menghasilkan penilaian mengenai validitas dan validitas diskriminan. Sedangkan model struktural yaitu model di mana menggambarkan hubungan-hubungan yang dihipotesiskan. Untuk melakukan olah data SEM dengan lebih mudah, itu dapat menggunakan bantuan software statistik. Nah, saat ini itu ada berbagai macam software statistik untuk mengolah data SEM. Itu diantaranya ada Risrael, Amos, dan Smart PLS. Jadi pada siang hari ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi software Smart PLS ini adalah software untuk analisis SEM yang sering banyak digunakan karena software Smart PLS ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, Smart PLS atau Smart Partial Least Square adalah software statistik yang tujuannya itu sama dengan Risrael dan Amos, yaitu menguji hubungan antar variabel. Yang kedua, Smart PLS itu dianggap powerful karena tidak berdasarkan pada berbagai asumsi. Yang ketiga, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis itu relatif kecil. Jadi penggunaan Smart PLS itu sangat dianjurkan karena kita memiliki keterbatasan jumlah sampel, sementara model yang dibangun itu kompleks. Jadi hal ini itu tidak dapat dilakukan ketika kita menggunakan kedua software karena Risrael dan Amos itu membutuhkan kecukupan sampel. Data dalam analisis Smart PLS itu tidak harus memiliki distribusi normal karena Smart PLS itu menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Jadi oleh karena asumsi normalitas itu tidak akan menjadi masalah bagi PLS, selain dengan terkait dengan normalitas data, dengan dilakukannya bootstrapping, maka itu PLS tidak mensyaratkan jumlah minimum dari sampel tersebut. Yang kelima, Smart PLS itu mampu menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikatornya berbeda dalam satu model. Apapun bentuk skalanya, rasio kategori, Likert, dan lain-lain itu dapat diuji dalam satu model. Namun kelemahan dari Smart PLS yaitu Smart PLS hanya bisa membaca data Excel dalam bentuk CSV. Baik, kita akan langsung saja mengolah datanya menggunakan Smart PLS. Yang pertama, kita akan klik New Project. Kita akan memberi nama project apa yang akan kita olah di sini. Yaitu project pertama adalah project mediasi. Kita klik OK.
Setelah muncul ini, kita akan tinggal double klik to import data. Kita akan double klik to import data. Jadi ini bentuk datanya itu harus di dalam bentuk CSV. Jadi untuk mengolah data di Smart PLS harus bentuk datanya itu harus bentuk CSV. Jadi kita akan mengolah data untuk data intervening. Kita klik datanya, lalu kita open. Oke, setelah datanya sudah muncul seperti ini, kita akan membuat bidang gambarnya. Caranya adalah langkah selanjutnya kita akan memunculkan bidang gambarnya dengan cara mengklik ini project mediasi, klik 2 kali. Jadi di sini adalah yang disebut dengan bidang gambar. Di sini adalah untuk menggambar modelnya. Di sini di sebelah kiri ada muncul indikatornya. Jadi variabel yang muncul X1 sampai dengan variabel Y beserta indikatornya. Cara untuk
menggambarkan model berdasarkan indikator yang muncul di sini, yaitu caranya adalah kita blok dari X1 sampai dengan X5. Kita pindahkan ke sini. Oke, sudah muncul gambarnya. Selanjutnya X2. Terus selanjutnya X2. Oke. Oke, sudah muncul. Untuk variabel ini dan pada gambarnya kita bisa geser-geser. Selanjutnya variabel Y1 sampai dengan Y1. Dan Y2 selanjutnya kita akan merubah nama variabelnya, nama-nama variabel yang ini untuk memudahkan kita menamai variabelnya, yaitu klik kanan buat rename. Jadi X1 oke. X2 Oke, kita sudah selesai untuk menamai variabelnya agar memudahkan kita untuk melihat hasil dari pengolahan datanya.
Oke, agar tidak menghalangi, kita akan geser ke samping. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan antar variabel. Dengan klik connect, X1 ke Y1, dari X2 ke Y1, selanjutnya dari Y1 ke Y2. Nah, ketika semua terhubung, variabel untuk di gambarnya itu berubah jadi warna biru. Jika ada variabel yang tidak terhubung, jadi variabel laten ini tidak akan bisa berubah warnanya. Jadi pertanda ketika semua variabel laten ini terhubung adalah dengan warna biru. X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2. Jadi di sini terdapat 7 hipotesis. Yang pertama adalah X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2, X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, Y1 terhadap Y2, X1 terhadap Y2 melalui Y1, X2 terhadap Y2 melalui Y1. Yang pertama, setelah kita mengeluarkan atau menggambarkan bidang gambarnya, selanjutnya kita akan mengecek validitas dan reliabilitas dari sebuah data itu. Jadi caranya untuk yang di Smart VLS ini adalah kita akan mengkalkulit datanya. Caranya adalah klik calculate VLS algoritma. Baik, setelah muncul seperti ini, kita akan klik saja Start Calculation. Baik, hasilnya akan kelihatan seperti di layar.
Baik, untuk melihat apakah data tersebut memenuhi validitas dan reliabilitas, yang pertama kita lihat adalah nilai loading faktornya. Nilai loading faktor itu bisa dilihat di auto loading dan di gambar project mediasi. Di auto loading kita bisa lihat untuk loading faktor 0x1 yaitu 0,829. Kita juga bisa lihat di project mediasi. Di gambar project mediasi juga terdapat terdapat nilai loading faktor yaitu 0,829. Jadi sama dengan yang di hasil dari outer loading faktornya. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu nilai ini. Nilai loading faktor itu harus di atas 0,5. Jadi, jika di bawah 0,5, itu penyebabnya adalah karena jawaban dari responden itu memiliki suatu persepsi yang sama. Jadi, bisa kita perhatikan di sini, semuanya sudah di atas 0,5. Jadi, untuk melihat reliability, construct reliability dan validity, kita bisa mengklik di bagian quality criteria di construct reliability dan validity. Jadi akan keluar seperti ini di Cronbridge Alpha-nya dan composite reliability. Di sini kita ada dua yang kita perhatiin, yaitu nilainya ini harus di atas 0,7. Jadi di sini bisa kita lihat sudah terpenuhi karena sudah ada di 0,7. Jika datanya yang di sini tidak memenuhi di atas 0,7, Cronbridge Alpha dan composite reliability, yaitu kita ada dua cara untuk memenuhi kriteria itu, yaitu mengurangi jumlah responden yang ada atau mengolah datanya dengan kita menyebar kuesioner kembali. Jadi dengan responden yang baru. Setelah kita menguji keandalan data melalui construct reliability dan validity, selanjutnya kita harus mengukur atau menguji apakah masing-masing variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Baik, kita beralih ke gambar projectnya. Kita bisa lihat untuk R-square-nya dari Y1 yaitu 0,900 dan Y2 0,911. Jadi kita bisa lihat untuk R-square Y1 dan Y2 di bidang gambar ini. Jadi di sini bisa kita lihat untuk R-square dari Y1 dan Y2. Jadi Y1 itu R-square-nya 0,9 Jadi di sini variabel Y1 dipengaruhi oleh X1 dan X2 itu sebesar 0,900. Jadi untuk R-square dari Y2 0,911 itu artinya variabel Y2 itu dipengaruhi oleh X1 dan X2 itu sebesar 0,911. Oke,
kita bisa lihat angkanya yang di sini, dan di sini. Ini juga positif. Jadi ini bisa menandakan bahwa adanya hubungan yang positif. Jadi ketika X1 meningkat, maka Y2 juga meningkat. Jika X1 turun, X2 juga turun karena adanya hubungan yang positif. Jadi setelah kita melihat Colpatch alpha, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hubungan masing-masing antar variabel. Jadi caranya adalah dengan mengkalkulit lewat bootstrapping. Oke. Jadi di sini subsampelnya ada 500. Jadi sampel kita sebelumnya itu kan 38. Di sini muncul di subsamples itu 500. Jadi subsampel 500 ini adalah sampel yang ditambahkan secara otomatis oleh SmartPLS. Jadi SmartPLS itu mengasumsikan jumlah sampelnya itu adalah 500. Oke, langkah selanjutnya adalah di start calculation. Di sini bisa kita lihat hasil dari PET coefficient-nya. Kita bisa perhatikan di p-value-nya. P-value ini ada dua warna, ada berwarna hijau dan berwarna merah. Jadi ketika berwarna merah, yaitu berarti ada di atas 0,05. Karena di sini syaratnya adalah harus di bawah 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan, dan untuk tes statistik itu harus di atas 1,98. Jadi bisa disimpulkan ini tidak berpengaruh secara signifikan. Pengaruh antara X2 ke Y2 itu tidak signifikan. Dilihat dari T statistik dan p-value. Selanjutnya kita akan melihat pengaruhnya, apakah berpengaruh positif atau negatif. Kita bisa lihat di original sample. Original sample ini bisa kita lihat nilainya semua positif, berarti pengaruh antara X1 ke Y1 itu berpengaruh positif. Selanjutnya untuk pengaruh tindak langsung, kita bisa lihat di PET coefficient. Untuk pengaruh tidak langsung adalah di total indirect effect.
Jadi ada dua option tempat kita melihat hubungan tidak langsung, di total indirect effect dan specific indirect effect. Jadi di sini bisa kita lihat hubungan antara X2 terhadap Y2 melalui Y1 itu 0,049, X1 terhadap Y2 melalui Y1 yaitu 0,239. Jadi ini hubungannya signifikan, sedangkan ini tidak signifikan. Baik, cukup sekian untuk proyek mediasinya. Sekarang akan dilanjutkan dengan proyek moderasi. Kita klik new project. Kita klik, kita import data. Klik project moderasi 2 kali. Oke, kita sudah bisa melihat tempat bidang gambarnya. Kita selanjutnya akan menggambar. Satu. Kita menggambar bidang gambarnya dulu. Ini variabel moderasinya. Kita akan rubah namanya. Satu, kita akan rubah nama variabelnya. X2. Kemudian ini variabel moderasinya. Set. Dan ini variabel dependennya Y. Selanjutnya kita atur posisinya.
atur posisinya dulu. Kita akan klik connect-nya. X1 ke Y, X2 ke Y, Z ke Y. Ini kita untuk pengaruh tidak langsungnya ada moderasi efek. Moderator variabel Y, independennya tuh independen yang pertama itu adalah X1, moderator variabel Z, independen variabelnya itulah X1. Lalu klik OK. Selanjutnya yang kedua, moderator variabelnya Z dan X2. Yuk kita okekan saja. Jadi di sini diasumsikan ada dua variabel moderasi. Yang pertama dilakukan yaitu calculate PLS algorithm. Jadi kita bisa lihat yang pertama di sini harus di atas 0,5. Oke, kita bisa lihat di outer loginnya. Kalau ada yang warna merah itu artinya itu nilai yang terkecil. Ini kita bisa cek di sini di outer loadingnya. Untuk mengecek validitas kita klik construct. Ya. Untuk outer loadingnya itu sudah ada di atas 0,5. Kita lihat construct reliability dan validity. Ini datanya sudah valid, sudah di atas 0,5. Untuk cross alpha-nya sudah ada di atas 0,7. Untuk
product alfanya sudah di atas 0,7. Karena sudah terpenuhi, kita untuk langkah selanjutnya yaitu calculate bootstrapping. Sini kita bootstrapping, calculate. Nah, ini untuk R square-nya kita bisa lihat 0,421 untuk nilai. Jadi pengaruh untuk X1, X2 serta variabel madrasih terhadap Y yaitu 0,421 atau 42,1%. Jadi sisanya itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi sisanya 57,9 itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Berarti artinya ada hipotesis yang ditolak atau tingkat signifikasinya di bawah 0,05. Caranya kita akan buktikan dengan melakukan bootstrapping. Kita start calculation. Oke, kita bisa lihat pengaruh langsung dari X1 ke Y itu yaitu ini merah, X2 ke Y juga merah karena ini X1 ke Y itu berwarna merah untuk v-value-nya. Ini artinya tidak signifikan. Dari Z ke Y ini signifikan karena ada di bawah 0,05. Ini artinya ini positif, ada di 0,783. Untuk moderating efeknya untuk moderating effect yang pertama terhadap Y itu berpengaruh signifikan. Jadi moderating effect kedua itu tidak signifikan. Di awal X1 terhadap Y dengan pengaruh langsung itu pengaruhnya tidak signifikan. Nah, ketika ada variabel moderasi di moderating effect 1 ini terhadap Y, itu pengaruhnya signifikan. Begitu pula X2 terhadap Y itu tidak signifikan. Tapi ketika ada variabel moderasi itu tetap juga tidak signifikan.
Baik, untuk moderasi itu ada 4 kategori, yaitu pure moderasi, potensial moderasi, kuasi moderasi. Di mana kalau pure moderasi itu variabel moderasinya tidak signifikan, sedangkan moderation efeknya itu signifikan. Sedangkan potensial moderasi yaitu variabel moderasinya tidak berpengaruh signifikan, sedangkan moderasi efeknya itu tidak signifikan. Kalau kuasi moderasi itu variabel moderasinya itu berpengaruh signifikan dan moderasi efeknya itu berpengaruh signifikan. Yang terakhir yaitu prediktor moderasi, di mana variabel moderasinya itu berpengaruh signifikan dan moderasi efeknya tidak berpengaruh signifikan. Jadi bisa kita lihat di sini hubungan antara Z ke Y itu berpengaruh secara signifikan. Nah, untuk moderating efek pertama itu terhadap Y berpengaruh signifikan. Jadi ini signifikan, variabel moderasinya signifikan, moderasi efeknya signifikan, berarti dikategorikan sebagai kuasi moderasi. Yaitu selanjutnya ketika variabel moderasi itu berpengaruh signifikan, dan untuk moderasi yang kedua yaitu tidak berpengaruh signifikan untuk moderating efeknya, berarti di sini dikategorikan sebagai prediktor moderasi. Baik, cukup sekian pengolahan data menggunakan SmartPLS. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.